Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah bergabung di training kami di keyboard untuk sesi yang pertama ini, yaitu sesi untuk menerangkan tentang hardware dari keyboard kita. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Ahmad dari ViewSonic Indonesia, dan kita akan mulai sesi sekarang ini. Nanti di akhir sesi kita akan mengadakan tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Nanti Bapak Ibu bisa di kolom chat untuk pertanyaannya untuk di sesinya. Dan mungkin kalau misalkan suara saya tidak begitu jelas, Bapak Ibu bisa tolong kirim chat ya, jika suara saya tidak jelas di tempat Bapak Ibu semuanya. Oke, yang pertama yaitu tentang keyboard ya. Jadi saya ingin menceritakan terlebih dahulu mengenai keyboard ini ya, dan juga mengenai ViewSonic. Oke, bagi Bapak Ibu yang belum kenal mungkin tentang ViewSonic, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, untuk saat ini kita berkenalan dulu dengan ViewSonic itu apa ya. Oke, untuk ViewSonic sendiri, ViewSonic ini adalah brand dari mana? ViewSonic adalah brand dari USA atau brand dari Amerika. Nah, kita ini ViewSonic berdiri di tahun 1987, jadi sudah sangat berpengalaman sekali di dunia display ya. Pertama dari monitor dulu, monitor tabung, dan seterusnya berkembang sampai saat ini. Jadi kita sudah berpengalaman di lebih dari 30 tahun. Nah, kemudian untuk headquarter sendiri secara global kita punya headquarter di Brea, California di Amerika Serikat. Kemudian kita juga ada beberapa regional headquarter. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini kita Indonesia, ya, itu kita regional headquarternya ada di Taiwan. Ini ViewSonic Asia Pasifik. Ya. Dan untuk daerah lainnya regionalnya yaitu seperti di China, kemudian untuk di Europe, di London, ViewSonic Europe, dan untuk Amerika, di sini global sekaligus regional headquarter. Ya. Nah, kemudian produk kita ini sudah terjual di lebih dari 100 negara. Oke. Kita next mengenai hardware, ya. Nah, hardware yang ini jika Bapak Ibu lihat ya, jadi kita pertama itu untuk full setnya kita jual keyboard ini. Yang pertama itu kamera, ya, itu kita taruh biasanya di atas dari keyboard. Yang pertama kamera, kemudian ini sendiri yaitu keyboardnya, ya, untuk displaynya. Ini untuk displaynya, dan ini ada bracketnya yang bawah, dan bracketnya nanti akan saya terangkan, dia bracketnya bermacam-macam, tidak hanya bracket yang seperti ini saja yang kita punya. Dan kemudian juga kita ada ini VPC-nya, jadi slot in PC, dan ini yang kelihatan hanya antena Wi-Fi-nya saja. Jadi nanti si VPC itu, slot in PC itu nanti dimasukkan di samping ya, di samping dari keyboard kita ini. Ya. Oke, untuk pertama VBcam, wide angle untuk teleconference kamera. Jadi seperti saat sekarang ini untuk pembelajaran jarak jauh maupun meeting jarak jauh, kita bisa menggunakan kamera yang nanti akan kamera tersebut dipasang di atas dan akan melihat pembicaranya gitu ya, guru ataupun orang yang sedang meeting di ruangan kantor ini misalkan seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya adalah VPC. Ya, ini adalah slot in PC powerful, ditenagai oleh prosesor Intel i5 generasi ke-8, kemudian 8 GB untuk RAM-nya, 128 GB SSD, dan sudah ada Wi-Fi dual band 2,4 GHz dan 5 GHz, kemudian ada Bluetooth juga, dan di dalamnya sudah bundling dengan software kita yang sangat luar biasa, yaitu MyViewBoard dan VCast. Nah, kemudian keyboardnya sendiri,
Ini kita sebut digital whiteboard untuk solusi untuk pendidikan maupun corporate. Dan terakhir yaitu TV stand. Nah, ini adalah trolinya ya. Nanti akan saya terangkan lebih lanjut untuk macam-macam dari trolinya. Oke, untuk VBoard ini sendiri kita menyediakan beberapa ukuran inch. Ya. Yang pertama yaitu ukurannya yang paling kecil 55 inch. Ini dia. Kemudian selanjutnya 65, 75, 86, dan sampai yang terbesar adalah 98 inch. Jadi nanti tinggal disesuaikan untuk kebutuhan customer seperti apa. Apakah yang kecil atau yang perlu yang besar, jadi disesuaikan juga dengan kebutuhan ruangan dari masing-masing customer kita. Nah, untuk fitur-fiturnya yang pertama, fiturnya itu adalah dia dual pen. Jadi dilengkapi dengan pena untuk coret-coret. Nah, di ujung yang satunya itu dia lancip ya. Jadi ukurannya yaitu diameternya 3 mm. Jadi untuk menulis tipis seperti itu. Dan nanti untuk kepentingan stabilo tinggal dibalik saja. Nah, dibaliknya itu dia ukurannya lebih besar, 8 mm. Jadi nanti untuk kepentingan stabilo dan sebagaimana lainnya itu bisa memakai dua sisi ini. Yang tumpul 3 mm, yang tajam 3 mm maupun yang tumpul yang 8 mm. Nah, kemudian kita lanjutkan. Dia juga ada USB di depannya. Jadi di depan sini ada USB, nanti akan saya terangkan juga macam-macam port yang dimiliki oleh VBoard kita. Jadi ada di depan USB ada 3 buah yang kita namakan smart port. Ya. Kemudian VBoard ini juga sudah dilengkapi dengan speaker. Jadi speakernya sudah ada woofernya. Jadi kita namakan dia 2.1 stereo sound. Karena sudah ada woofernya. Sudah ada suara. Nah, kemudian untuk keperluan internet sendiri, selain ada WiFi, kita juga ada port LAN, dan ini namanya GigaLAN, karena dia bisa sampai transfer datanya ya, 1 Gbps, 1 gigabit per second. Kemudian untuk slot in PC, dilengkapi dengan Intel generasi ke-8. Nah, nanti ini ilustrasinya dimasukkan, disisipkan di belakang, dimasukkan ke keyboardnya. Oh ya, saya informasikan terlebih dahulu bahwa ini ada dual OS. Jadi ada OS Android, dan yang kedua adalah OS Windows 10 64-bit yang profesional, dan sudah license. Ya. Nah, kemudian kita membahas tentang kamera. Jadi kamera ini posisinya seperti yang saya sampaikan itu ada di atas posisinya, dan nanti untuk para peserta meeting seperti ilustrasi di sini akan terlihat. Kita kameranya itu resolusinya adalah 1080p atau biasa disebut Full HD. Nah, ini adalah resolusi dari kamera kita, Full HD. Ya, oke. Untuk kameranya ini sendiri, kalau misalkan spesifikasinya itu dia wide angle ya, viewing angle-nya itu sangat luas. Jadi viewing angle-nya itu adalah 120 derajat. Jadi lensanya itu bisa 120 derajat untuk sudut melihatnya. Nah, kemudian ini nanti si kamera ini dia support untuk model CDE, nanti juga akan saya terangkan, komersial display kita, dan juga tentunya untuk keyboard. Ya. Kemudian sudah dilengkapi dengan mic. Jadi di sini sudah ada mic-nya dual mic. Dual mikrofon yang ada di kameranya.
Oke, selanjutnya ini adalah keyboard kita untuk port-portnya dan tombol-tombolnya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat sekarang saya memakai keyboard, ya, keyboard. Dan ini kalau saya ambil yang 55 inch di sini, nah ini adalah ukurannya, Bapak Ibu. Ini lebarnya, ini panjangnya, dan ini kemudian ketebalannya. Ketebalan dari keyboard yang 55 inch. Ini saya contohkan yang 55 inch. Nah, kemudian bagaimana kalau kita lihat di sisi pojok paling kanan bawah di sini? Ya. Nah, pojok paling kanan bawah di sini itu kita ambil tombol-tombolnya, kita lihat tombol-tombolnya. Yang pertama itu adalah dia ini tombol power. Ya, kemudian ini adalah tombol home. Itu kalau kita berada di OS Android. Kemudian ini ada tombol back, sama untuk OS Android. Kemudian untuk settingnya, lambangnya gear. Ini dia. Ini untuk lambang gear, untuk setting. Untuk pindah ke HDMI, jika kita mengkoneksikan perangkat HDMI, laptop, dan seterusnya, itu bisa kita atur di setting. Kita berpindah ke Windows atau ke Android, itu bisa dari setting. Kemudian ini ada volume min, untuk menurunkan volume suara. Kemudian ini ada volume up, untuk menaikkan suara. Dan ini ada di depannya itu ada 3 buah USB. Satu USB 3.0, dan ini adalah USB yang 2.0. Jadi misalkan ada keperluan untuk menampilkan misalkan gambar, itu bisa dicolokkan dari depan, pakai flash disk misalkan seperti itu contohnya. Nah, kemudian kita lihat sampingnya. Jadi kalau ini fisiknya, dia ada di samping sini, dan kita lihat di samping kanannya ini ya, di samping kanannya dari keyboard kita. Ya, oke. Untuk yang ini, itu adalah ini ya, itu adalah tempat untuk memasukkan VPC tadi, slot in PC. Nah, kemudian yang nomor 4, itu adalah HDMI out, HDMI yang keluar. Kemudian ini kaya juga dengan USB yang lain, ini ada USB 3.0 ya, nomor 5 ini. Kemudian nomor 6 itu ada touch, ada 2. Nah, touch itu maksudnya apa? Maksudnya, jika kita punya laptop, dan laptopnya ini kita sambungkan ke HDMI. Nah, itu hanya kabel HDMI, itu hanya tampilan saja. Tapi dengan memasangkan kabel touch, jadi kabel touch itu dia nanti portnya di sini adalah yang nomor 6 ini. Ya, yang nomor 6 ini yang sedang kita bahas. Dia nanti portnya di sini, di keyboard ini adalah portnya Type B, seperti port yang ada di printer. Jadi kita colokkan HDMI, itu hanya tampilan saja. Tapi dengan mencolokkan kabel touch Type B ke sini, itu kita bisa menguasai atau istilahnya mengendalikan laptop kita. Contohnya ini, kalau saya klik Windows, jadi ini anggaplah tampilan yang dari laptop yang sudah tersambung dan sudah tersambung kabel touch. Ini cukup saya dari Windows ini. Nah, nanti laptop kita akan keluar seperti ini. Jadi kita bisa mengendalikan laptop dari layar keyboard. Itu memakai kabel. Ya. Nah, nanti untuk softwarenya, untuk sesi kedua nanti ada tentang mungkin bisa sedikit tentang VCAS ya. Untuk yang wireless-nya seperti apa. Oke. Kemudian kita lanjutkan nomor 7. Ini adalah port VGA untuk komputer-komputer lama menampilkannya ya, menampilkan tampilan dari laptop kita misalkan. Kemudian ada 8, ini nomor 8 adalah HDMI in. Ada 2 buah. Kemudian nomor 9 adalah audio in. Nomor 10 di sini kamera port. Ya. Nah, kemudian keyboard ini kita balikan, kita mau lihat belakangnya. Jadi dia ada VESA mount namanya. VESA mount itu di sini kalau untuk ukuran 55 inch dia panjangnya 400 mm, ini 200 mm.
untuk VESA wall mount. Nah, ini untuk 55 inch 400 kali 200 mm ukurannya. Nah, ini seperti yang VBOT sekarang ini adalah yang di depan adalah VBOT-nya ukurannya 75 inch. Ini dia ukurannya 800 kali 400 mm. Dan ini untuk yang Anda lihat sekarang ini dia dipasang di dinding ya. Jadi ini terpasang di dinding. Oke. Kemudian untuk nomor 12 ini ada internal speaker. Posisinya ada di bawah ya, keluarnya dari bawah suaranya. Kemudian juga nomor 13, ini untuk nomor 13 sampai 18, ini ya, 13, itu posisinya mereka ada di bawah semua, di bawah sini. Di bawah sini, kemudian kita lihat bawahnya, nomor 13 itu ada USB 2.0, kemudian 14 ini audio out, audionya keluar ke speaker eksternal misalkan seperti itu. 15 ada RS232 serial, 16 ada AV in, kemudian SPDIF, dan terakhir ada 18 itu LAN. Jadi ada port LAN di bawah ini. Dan dia itu gigalan. Jadi kecepatannya yang sudah saya sampaikan tadi di awal 1 Gbps kecepatan transfer datanya. Bisa support sampai 1 Gbps. Oke, selanjutnya ini spesifikasinya. Jadi produk spesifikasi kita. Dan ini nanti Bapak Ibu bisa lihat spesifikasinya, dia ada di website kita. Nanti terakhir juga saya sampaikan bagaimana cara mencari spesifikasi ini seperti user guide dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian tadi kamera kita fokus lagi ke VPC atau slot in PC VBOT kita. Ya. Nah, slot in PC ini dia pertama yaitu kita tidak hanya menawarkan hardware, tapi kita menawarkan solusi bagi pendidikan, dunia pendidikan maupun misalnya dunia perusahaan atau corporate. Ya, jadi sudah ada di bundle di dalamnya itu adalah dua software, MyVBOT sama VCAS. Ya, VCAS contohnya kita ingin presentasi di depan pakai laptop dan itu hanya lewat wireless, jadi tanpa kabel sama sekali. Itu bisa memakai VCAS. Jadi kita bisa coret-coret di laptop kita, nanti tampil di sini. Itu sangat menghemat ruang gitu ya, dan rapi karena tidak ada kabel. Itu kita bisa memakai VCAS. Nah, untuk MyVBOT-nya ini adalah digital whiteboard kita. Seperti yang sekarang saya pakai, ini saya coret-coret ini di digital MyVBOT kita yang kita namakan MyVBOT, software kita. Nah, kemudian yang saya tadi telah sampaikan juga, ini dia prosesornya Intel Core i5 generasi ke-8. Nah, kemudian RAM-nya sudah ada 8 GB. Kalau misalkan mau di-upgrade bisa, jadi dia bisa di-upgrade sampai 16 GB. Jadi di PVC kita itu masih ada satu slot RAM kosong, dia DDR4. Ya. Kemudian untuk hard disk-nya, penyimpanannya yaitu 128 GB, dia SSD, dan kalau misalkan mau di-upgrade, bisa di-upgrade sampai 512 GB. Nah, ini sudah ada dual band Wi-Fi, yaitu 2,4 GHz sama 5 GHz. Frekuensinya sudah dual band. Ada Bluetooth, dan kemudian ini juga dilengkapi dengan gigabit LAN RJ45. Nah, ini kalau kita bahas, ini ada USB 2.0-nya ada 2, sangat kaya sekali part port-nya. Kemudian di sini juga ada USB 3.0, ada 4 buah. Di sini DP, DisplayPort. Kemudian ada HDMI. Kemudian di sini ada USB Type-C. Nah, kemudian juga ada di sini untuk earphone ya. Ini untuk earphone. Lambangnya seperti ini dia.
Nah, kemudian ada untuk mikrofon. Jadi ada mikrofon eksternal, bisa disambungkan ke sini. Kemudian ada VGA. Dan terakhir adalah ini, yaitu LAN port-nya. 3 LAN. Sampai dengan support sampai dengan 1 Gbps kecepatan transfernya. Oke, kita lanjut VBIC kamera. Ya, ini 1080p tadi resolusinya dengan wide angle-nya 120 derajat. Kemudian sudah ada mikrofonnya dan dengan noise reduction. Ya, on top mounting, dan dia juga plug and play dengan USB 2.0. Jadi bisa kalau mau dipakai, misalkan dipakai selain di Vbot ini mau dipakai di laptop kita, Windows, Macintosh, atau Android, atau Chrome OS, ini support kamera kita. Ya, ini Full HD ya, penampakannya seperti ini. Nah, kemudian adalah bracket-nya. Jadi kita bracket ada 4 macam. Yang pertama yaitu WMK 047-2. Ini untuk wall mount seperti yang Vbot yang di depan Bapak Ibu semuanya. Ini memakai wall mount. Jadi dia nempel di dinding. Nah, ini untuk spesifikasinya dia mampu untuk menghandle 55 inch sampai 98 inch quad. Jadi dari yang terendah sampai yang terbesar 98 inch dia bisa wall mount yang ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah VB STND 001. Ini trolley stand yang tadi di depan ya. Untuk full setnya, contohnya seperti ini. Jadi dia portable. Di sini Bapak Ibu lihat ada roda. Dia ada roda. 1, 2, 3, 4. Yang ini ada di belakang ya. Roda yang lainnya ada di belakang. Jadi misalkan ada customer yang kebutuhannya untuk dia punya Vbotnya 1, tapi untuk dipakai di 2 ruang meeting. Jadi kalau udah selesai di ruang meeting yang pertama, dia ingin pakai di ruang meeting yang lainnya, itu tinggal didorong saja. Karena dia portable, ada rodanya. Dan ini juga sama, bisa 43 inch sampai 98 inch. Jadi dia sampai yang terbesar dia juga bisa. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah VB STND 003. Di sini ada istilahnya motorized trolley stand with field. Ya. Jadi dia untuk yang pertama portable ya, karena ada rodanya, 4 buah roda, portable. Dan disebut motorized kenapa? Karena disebut motorized, jadi dia bisa naik turun. Jadi kita ada kontrolernya itu bisa naik turun. Nah, kemudian bisa tilt. Tilt itu artinya kita rebahkan gitu sampai dia misalnya membentuk meja. Sudah membentuk meja, kemudian kita turunkan. Contohnya misalkan keperluannya untuk penyandang disabilitas yang dia mau coret-coret, kalau ketinggian dia nggak bisa. Jadi perlu dijadikan meja, kemudian diturunkan pakai kursi roda, orang disabilitasnya misalkan. Nah, kemudian udah berbentuk meja, orang tersebut bisa coret-coret di situ, di Vbot-nya. Nah, ini kita bisa pakai yang model ini untuk bracket-nya. Nah, kemudian yang selanjutnya misalkan dia ingin yang lebih stylish. Nah, ini kita ada yang VB STND 005. Ini stylish, bentuknya seperti ini. Sama juga ada rodanya, jadi portable. Oh ya, untuk ini yang tadi motorized ini dia bisa untuk ukurannya 55 inch, 55 sampai 86 inch. Nah, kalau yang ini, yang stylish, dia sama seperti yang lain, yaitu mampu dari 55 inch sampai 98 inch. Dan ini semuanya buatan ViewSonic. Jadi dari atas ke bawah, dari mulai kamera, Vbot, PPC, sampai dengan troli ini, semua buatan ViewSonic. Jadi sudah standar industri, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, dia sangat kokoh. Ya, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Oh ya,
Dan ini sebelum saya lupa, ini dia di dalam busnya itu sudah ada user guide. Jadi untuk baut-bautnya itu sudah tersusun rapi, diplastikin gitu. Kemudian untuk cara pasangnya user guide-nya juga sudah ada. Jadi bagi yang baru mau pasang itu sangat mudah sekali, tinggal lihat user guide-nya, dan untuk mur-murnya, baut-bautnya juga komplit. Ya. Kita lanjutkan. Oke, tadi itu kita sudah membahas tentang VBOT. Sekarang kita ada produk kedua, yaitu kita namakan commercial display atau CDE, serinya itu CDE yang 20, CDE 20. Ya. Nah, CDE ini sama seperti VBOT, dia resolusinya maksimal, dia sudah bisa 4K, Ultra HD. Jadi resolusinya 4K. Kemudian bezelnya itu tipis. Ini bezelnya kalau diukur yang ini ya, itu sekitar 1,3 cm untuk bezelnya. Nah, kemudian ini kegunaannya untuk apa? Kegunaannya seperti misalkan Bapak Ibu ada di restoran cepat saji. Nah, ini bisa menampilkan misalnya ukuran 43 inch dipasang, itu bisa menampilkan menu-menu makanan dan lain sebagainya. Atau juga mungkin di bandara, atau mungkin seperti ini di hotel. Jadi fasilitas hotel apa saja itu bisa dimasukkan di sini. Dan ini juga tidak perlu misalkan ada PC. Misalnya cukup dari USB flash disk juga bisa. Jadi dia bisa membaca file video, misalnya MP4 dan sebagainya, juga gambar-gambar. Dan dia bisa otomatis playback seperti itu ya. Nah, itu kita bisa solusinya memakai CDE ini. Nah, kemudian incinya berapa saja? Jadi incinya itu dia ada ukurannya, yang pertama 43 inch ada, lanjut itu 65, kemudian 75 sampai 86. Nah, kita juga ada yang ukurannya 55 inch, ini incoming ya, sedang incoming untuk yang ukuran 55 inch-nya. Sedang proses incoming. Ya, ini untuk CDE kita. Jadi warnanya sangat bagus, sudah bisa support sampai 4K dan hemat ya. Jadi artinya kalaupun tanpa PC pun untuk menampilkan gambar itu bisa lewat flash disk yang sudah kita siapkan, video atau gambar-gambar seperti itu. Bisa foto, musik atau video. Nah, oke, kita lanjutkan. Ini kita lihat bagian belakangnya, karena kita membahas hardware untuk sesi ini. Kita lihat bagian belakangnya. Jadi kalau misalkan dilihat di bagian depan itu ya, di bagian depan ini kita lihat bezelnya tipis dan sepertinya tidak tampak tombol apa-apa di sini ya. Nah, tombolnya di mana? Tombolnya ada di sini, di belakang. Nah, jadi tombol misalkan power, volume, dan sebagainya itu ada di bagian belakang. Jadi ini adalah bagian belakang dari CDE tadi. Nah, kemudian kita lihat di bagian belakangnya ini juga, ini yang pertama ada tombol-tombol fisik ya, power dan sebagainya. Nah, kemudian ini di bawah ini, kita lihat di bagian bawahnya, itu ada yang pertama adalah tombol power, dia bentuknya saklar, seperti saklar lampu. Kemudian ini port untuk listriknya, 220 volt. Kemudian ada USB-nya di sini. USB-nya ada 2 buah. Kemudian juga ada LAN port. Kemudian ada RS232, serial port. Nah, kemudian lanjut kita lihat di samping sebelah kanan ya. Di samping sebelah kanan ini ada air out, air in, infrared out, infrared in. Kemudian ada SPDIF port, ada audio out, ada audio in di sini, DVI, kemudian dilengkapi yang terakhir yaitu ada
HDMI sebanyak 2 buah port. Ya, lanjut kita ke e-poster kita. Jadi e-poster ini modelnya yang saya sedang tunjukkan adalah EP5540T. Jadi kalau T di belakang sini artinya itu adalah touch. Jadi layarnya ini ada kendali touch-nya. Huruf T ini maksudnya seperti itu. Nah, kita juga sedia yang tanpa touch ya. Jadi EP5540. Jadi nanti mengendalikannya bisa lewat mouse atau keyboard wireless atau kabel bisa. Kalau untuk touch ini sudah mudah, cukup ditekan di bagian layarnya. Itu bisa, kita mau setting atau segala macamnya bisa. Dan ini dia ukurannya 55 inch. Ini sangat cocok. Jadi contohnya e-poster ini dipakai di pemerintahan. Contohnya misalkan orang di kecamatan atau kelurahan mungkin itu memakai ini untuk ucapan selamat datang bagi warga. Terima kasih atas kedatangannya, dan nanti berubah-ubah slide-nya, gambarnya, atau juga bisa misalkan digunakan untuk di bandara e-poster. Dan bisa juga digunakan misalkan untuk di mall-mall dan sebagainya. Ya. Jadi bisa menunjukkan iklan dan sebagainya. Dan jangan lupa resolusinya sama seperti VBOT, CDE, dan EP, itu resolusinya sampai support sampai 4K. Dan infrarednya 10 touch point. Sudah ada di dalamnya media player-nya, dan storage-nya 16 GB. Nah, ini pun juga bisa Bapak Ibu pakai flash disk saja. Jadi flash disk-nya isinya di dalamnya ada ini, ada video, ada gambar. Jadi dia nanti bisa playback secara otomatis. Nanti di setting dan bisa playback secara otomatis. Nah, ini dari atas ke bawah, ini adalah sudah buatan dari ViewSonic semua. Jadi sangat kokoh sekali. Jadi bukan kita hanya sekedar monitornya saja, 55 inch kita sediakan, dan nanti yang lainnya ini diproduksi di lokal, tidak. Jadi beli, artinya beli adalah beli semuanya. Jadi sudah standar industri. Jadi sangat kokoh. Nah, kemudian kita lanjut ke hardware-nya, yang port-portnya. Jadi dia ada security door-nya. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Dia dilengkapi dengan kunci pengaman, ya. Dan kalau kita buka seperti ini, nah ini juga ada VGA-nya di sini, port VGA, ya, ditunjukkan di sini port VGA. Kemudian juga dia ada HDMI, ada 2. Kemudian ada LAN di sini, yang LAN-nya di bawah ya. Ini LAN-nya. Nah, kemudian ada USB di sini. Nah, jadi misalkan Bapak Ibu mau disuntik istilahnya gambarnya atau software video kita nanti berganti-ganti, itu bisa pakai kabelan untuk menyuntikkan gambar ke dalam sini. Gambar video ke dalam EP5540T. Atau misalkan mau instan, itu cukup pakai USB, sudah ada videonya, sudah ada gambarnya, kita tinggal tancapkan saja di USB ini. Atau misalkan perlu dari komputer. Nah, ini juga kita menyediakan tadi. Sudah ada VGA juga sama HDMI ada 2. Jadi tergantung dari kebutuhan dari customer kita seperti apa. Oke, ini kalau mau dilihat fisiknya, jadi tingginya 1900 mm ya. Ini tingginya. Kemudian lebarnya ini. Dan ketebalannya ini dihitung dari, ini kita lihat samping, dari samping. Ini ketebalannya ini. Jadi ini dihitung ya. Dihitung yang base 10-nya. Ketebalnya 450 mm. Oke, ini posisinya. Mainboard-nya kalau kita buka, ini mainboard-nya di sini. Ini adalah power board-nya. Ya. Untuk di mainboard, kita tarik ke sini mainboard-nya.
Di samping sebelah kanan mainboard itu ada ADI audio sama VGA. Kemudian ada USB 3.0 di sini. Nah, selain USB 3.0 juga ada HDMI, ada 2 buah port. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan port untuk earphone. Nah, kemudian kita lihat di bagian bawah dari mainboard. Pertama adalah RS232, ada touch out-nya. Nah, touch out ini maksudnya seperti tadi yang keyboard, jadi sambungkan kabelnya, kita bisa mengendalikan laptop yang tersambung ke unit ini. Kemudian ada USB 2.0 juga, kemudian ada RJ45 port ya. Nah, untuk yang keyboardnya, untuk powerboardnya ini dilengkapi dengan ini colokan port kabel power, kemudian ini saklarnya untuk mematikan dan menghidupkan. Oke? Ya. Lanjut kita ke bagaimana misalkan Bapak Ibu ingin melihat spesifikasi di website kita, di website VisoNik ya. Jadi Bapak Ibu cukup ke browser. Nah, di browser ini Bapak Ibu cukup ketikkan visonik.com ya, visonik.com ini, atau saya tarik supaya lebih jelas. Nah, ini cukup ketikkan visonik.com. Ya. Bapak Ibu ketikkan visonik.com. Oke. Nah, visonik.com ini nanti dia akan otomatis ke visonik.com/id. Nah, setelah masuk itu Bapak Ibu ya, ini klik saja yang gambar produk, ada tab produk di sini. Nah, ini produk, diklik saja produknya. Oke, sudah diklik produk. Kemudian misalkan yang mau dicari itu apa? Carinya itu misalkan adalah ini produk ya. Nah, lihat di samping sebelah kiri sini ada lab monitor, proyektor, keyboard, commercial display dan sebagainya. Misalkan kita ingin melihat yang keyboard. Ini klik saja keyboardnya dan Bapak Ibu misalkan butuh yang ini sudah masuk ya, Bapak Ibu sudah masuk. Kemudian Bapak Ibu ingin lihat keyboardnya saja. Ini diklik saja yang ini. Nah, yang sebelah kanan saya klik yang keyboard, kemudian kita bisa screen size-nya maunya yang mana. Ini misalnya yang 55, diklik saja, 65 saya mau, diklik. Nah, ini akan tampil di sini. Bisa Bapak Ibu lihat. Nah, nanti kalau misalkan mau dilihat, kita menuju sini aja, ini linknya. IP5550-2 full set. Kita klik saja di sini. Ya. Nah, ini adalah fitur-fiturnya, bisa dilihat spesifikasinya, atau misalnya mau download, ya bisa di sini. Nah, ini fitur-fiturnya, dual pen, tentang USB port-nya, smart port, stereo sound, gigalan, slot in PC, dan juga Bapak Ibu bisa yang paling terakhir itu adalah, nah ini spesifikasinya. Nah, kalau mau lebih komplit lagi, itu bisa download bentuknya PDF, dia ada di paling bawah. Nah, ini. Jadi kalau Bapak Ibu butuh, nah ini Bapak Ibu bisa download datasheet-nya, atau di bagian lain ada user guide, nanti bentuknya PDF bisa Bapak Ibu download ya.
gitu. Oke, sekarang kita coba pakai yang lain misalkan. Kita mau lihat yang lain. Nah, kita mau lihat yang lain, kita hapus dulu. Ya, kita kembali ke produk. Terus kita ingin lihat yang commercial display misalkan. Ini klik saja yang ini, commercial display. Nah, kita butuh mau lihat misalkan poster ya. Saya back dulu. Produk. Kemudian kita klik commercial display. Kemudian di sini ada poster. Kita klik poster. Oke, sudah. Kita ke bawah. Atau juga bisa Bapak Ibu di sini ada di pojok kanan atas. Pojok kanan atas itu ada dia lambangnya seperti lambang ini ya, lambang kaca pembesar. Itu kita klik saja lambang kaca pembesarnya. Nah, kemudian kalau sudah tahu, kita klik saja EP 5540. Ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat nanti akan muncul seperti ini. EP 5540 tanpa T artinya tanpa touch, dan yang EP 5540 belakangnya ada T itu dengan touch. Ini kita klik. Nah, nanti dia akan masuk ke linknya. Ini ya, EP 5540T. Nah, kalau kita mau download, klik ini saja download di sini. Kita klik download. Dia langsung ke bawah. Nah, di sini bisa untuk melihat user guide-nya. User guide dari EP5540T. Data stick-nya juga ada. Kemudian kalau Bapak Ibu perlu software-softwarenya, ini driver dan softwarenya ada di sini. Kemudian technical dokumennya juga ada. Oke. Kita kembali ke papan tulis kita, MyVBot. Ya. Oke Bapak Ibu, sampai di sini penerangan dari saya. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan di kolom chat. Bapak Ibu masukkan pertanyaan di situ. Oke, saya lihat dulu ya. Oke, jangan sungkan-sungkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan tuliskan di kolom chat pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya tentang hardware. Ya, atau mungkin bagi yang ingin bertanya langsung, kalau mau langsung silakan unmute ya, dan bisa bertanya. Mungkin kita tunggu beberapa saat untuk pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Nah, ini slide-slide saya yang tadi.
Oke, tes. Oke, Bapak Ibu, jika sepertinya tidak ada pertanyaan, ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sudah cukup mewakili dari keingintahuan dari Bapak Ibu semua. Dan jangan lupa nanti kita ini sesi yang pertama ya. Jadi sesi yang pertama ini membahas tentang hardware. Jadi nanti kita akan ada jadwal lagi di hari Jumat, sama jam 2 kita akan membahas tentang software yang sangat luar biasa. Bagaimana nanti software ini akan memberikan solusi bagi kita semua. Oh ya, maaf, sepertinya ada pertanyaan. Oke, terima kasih Pak Idris Afandi ya. Jadi pertanyaannya untuk suara dan gambar sendiri, bagaimana? Kapasitas 1080p sudah cukup jernih kah? Ya. Ya, ini untuk 1080p ini maksudnya kamera. Ya, mungkin untuk Pak Idris Afandi bisa bertanya langsung, mungkin. Sebentar Pak Idris Afandi, mungkin bisa. Jadi maksudnya dari 1080p ini apakah kamera atau resolusi apa? Oke, oh iya, kamera ya. Ya. Oke, untuk Pak Idris, untuk suara dan gambar itu kapasitas 1080p untuk kamera itu sudah cukup jernih kah? Ya, tentunya untuk kamera sendiri kita sudah cukup bagus ya, karena sudah Full HD 1080p, dan itu untuk bisa dipakai di seluruh Indonesia lah istilahnya. Ya, mengingat Bapak Ibu, kita mengingat ya koneksi internet kita itu masih di Indonesia, kita tahu sendiri, jadi 1080p itu lebih dari cukup untuk kondisi di Indonesia. Nah, nanti takutnya kalau misalnya pakai yang kameranya 4K gitu misalkan, ya ini nanti bandwidth-nya tentunya akan lebih banyak lagi, dan kita tahu sendiri infrastruktur di Indonesia ya masih internetnya ya, untuk internet sendiri masih ya kita rasakan seperti saat ini. Jadi 1080p itu 1080p untuk kamera sudah lebih dari cukup ya. Jadi sudah sangat sesuai sekali dengan kondisi yang ada di Indonesia seperti itu. Ya, itu mungkin Pak Idris Afandi, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, mungkin yang lain? Mungkin ada masih? Oke, baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya berterima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu semua yang sudah join di training untuk hardware hari ini. Dan nanti untuk Jumat kita masih ada acara untuk software VBot, untuk My VBot. Dan nanti kita tidak hanya menjual hardware. Jadi VisoNik itu tidak hanya menjual hardware, kita memberikan solusi untuk customer kita. Jadi untuk pembelajaran jarak jauh, atau nanti kalau misalnya udah normal bagaimana meeting dan pembelajaran di dalam kelas, itu nanti akan kita bahas di sesi My VBot software ya. Oke. Oke, untuk yang My VBot di hari Jumat itu jamnya yang sama, dan nanti linknya juga sama, tetap pakai link yang ini, dan saya nantikan kehadiran Bapak Ibu di Jumat yang akan datang membahas software. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya dan tim VisoNik Indonesia. Oke, mudah-mudahan
pemaparan hari ini bisa bermanfaat, dan selamat siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.